Zoom ini. Kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan rahmat Tuhan, di mana sepanjang hari-hari kemarin kami sudah tidur dengan lelap, dan terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas tubuh yang bugar, terima kasih atas suasana hati yang ceria, yang happy, fresh, dan terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia dan hikmat Tuhan, karena pada pagi hari ini kami bersama-sama rindu kembali setiap pagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami yang melayani Tuhan, perkenanan dan juga urapan Tuhan hadir buat kami yang melayani baik firman Tuhan, WL, pendoa, syafaat, berkat, dan juga yang memimpin bincang-bincang, doa penutup semua Bapak kami yang bertugas pada pelayanan di pagi hari ini. Tuhan terus berikan hikmat ya Bapak, sehingga apa yang kami sampaikan, katakan, dan juga terucap dari mulut lidah kami ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga kami yang hadir di Zoom ini juga tentu bungkus dengan kuasa darah Yesus semuanya Bapak. Meskipun ini benda mati, tetapi kami menyerahkan seutuhnya di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada satu masalah ataupun kendala, tidak ada satu oknum apapun yang tidak menyukai kehadiran Tuhan, sehingga akan mengganggu konsentrasi atau mengganggu ibadah ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Recording in progress. Haleluya. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhan hilang, ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku selalu sembah Kau ya Bapa, sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Terima kasih Tuhan. Dalam hidup kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Oh, kami datang dengan penuh kerinduan. Ampunilah Tuhan
Kuduskan, bersihkan kami, hati kami Tuhan, hingga kami layak menghadap tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau, ya Bapa, ku sembah Kau, amin. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Amin. Ya, kita pada pagi hari ini begitu mulia dan begitu satu rasa bahwa kita sadar bahwa Allah sangat mengasihi kita. Namun terkadang kita merasakan bahwa apakah Allah meninggalkanku di saat kita mengalami satu ujian dalam kehidupan kita. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa begitu besar kasih Bapa dan percaya bahwa kasih Tuhan, kasih setia Tuhan itu senantiasa. Mari kita mengingat kasih-Nya dengan satu pujian ini dan kita menyanyi bersama dimanapun kita berada meskipun kita tutup kamera ya. Kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, menegakkanku bukan sebagai hakim dunia, tapi yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada, ingat kasih-Nya ubah hidupku. Kasih Yesus bagiku begitu besar. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih-Mu menyelamatkanku. Dan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Diriku Kau tebusku, kasih-Mu menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku, kasih Yesus. Kasih Yesus bagiku. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih Yesus bagiku.
Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita satu pujian, jiwaku haus, haus akan kasih. Terima kasih. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Amin. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku haus, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Amin. Jiwaku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau di hatiku seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku, hanyalah Kau mampu di hatiku seumur hidupku hanya bagi-Mu, Yesus. Ku mau setia, setia selamanya. Ku mau setia, ku mau setia, setia selamanya. Ya, saatnya kita mempersiapkan kembali lagi hati kita dan kita fokus untuk pemberitaan firman Tuhan. Sepanjang firman Tuhan ini kita memahami bahwa menjadi satu rema dan kekuatan, bahkan menjadi pelita bagi kaki kita sepanjang hari ini kita melangkah. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku dan akan ku tunggu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
di jalanku. Sampai. Makasih. Ya, kepada hambanya Ibu Heti untuk doa firman sekaligus pemberitaan firman. Haleluya, haleluya. Apa kabar? Kita boleh lambaikan tangan kita ya, tanda sukacita kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita boleh bangun ya dengan begitu Haleluya, baik, puji semangat ya. Tuhan. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati pikiran kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, yang kami agungkan, yang kami puji, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur dan bersyukur atas kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan. Kami boleh bangun pagi, menghirup udara, melihat sekitar kami. Itu adalah karena berkat Tuhan. Dan kami boleh bersama-sama juga hadir di Zoom, itu apa yang Tuhan percayakan di PMD ya Bapak. Bapak, sebentar kami akan mendengarkan sabdamu. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus. Pribadi lepas pribadi. Supaya kami Tuhan sama-sama mau belajar, mau mendengarkan tentang kebenaran firman-Mu. Setelah kami belajar Tuhan, kami diisi, kami boleh lakukan dan aplikasikan di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Pertama-tama saya mengucapkan untuk hambanya Pak Amir Aritonang, yang memang juga pengurus yang lainnya, yang sering menghubungi saya, dibilang saya bandel, bukan bandel juga. Tapi karena memang waktu dan situasi yang membuat saya tidak bisa bergabung bersama Bapak Ibu Saudara cukup lama ya. Karena banyak juga kegiatan-kegiatan saya di mana saya ada 90 hari, 3 bulan ya di Eropa. Jadi baru kembali ke Indonesia. Ketika Pak Aritonang bertanya kepada saya bilang, ya, Amang. Jadi tidak ada sesuatu kebetulan. Semua biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Bahwa kalau sudah kehendak Tuhan yang terjadi, satu orang siapapun tidak ada yang bisa menghalanginya. Amin. Ya. Jadi saya mengusung tema pagi hari ini yaitu kemerdekaan Kristen. Ya. Kemerdekaan Kristen. Yang diambil dari Galatia 5 ayat 1 sampai dengan ke-15 ya. Tapi nanti saya tidak bacakan satu perikopnya, tapi saya percaya kita semua di sini mempunyai Alkitab ya. Dan saya mohon juga yang masih belum buka kamera, kan masih banyak yang belum saya kenal di sini ya. Ada pepatah kata mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi alangkah indahnya kita beribadah bersama-sama. Kalau memang bisa buka kamera, monggo. Kalau memang dalam situasi bekerja atau lagi apapun, tapi tidak masalah ya. Demikian firman Tuhan. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama dengan tidak akan berguna bagimu. Terus yang lanjut ke 13 ya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan. Saya ulangi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling dibinasakan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bangsa Indonesia adalah bangsa yang sudah merdeka. Tentu untuk meraih kemerdekaan itu tidak mudah, ya, tidak mudah. Bangsa Indonesia ini beragam aneka suku, ya, berbagai provinsi. Untuk meraih kemerdekaan itu perlu pengorbanan. Bahkan ada darah, pertumpahan darah di sana, ya. Perjuangan yang begitu berat untuk meraih kita bangsa Indonesia merdeka, bebas dari penjajahan-penjajahan. Nah, bagaimana bangsa Indonesia mengisi kemerdekaan itu? Tentunya dengan hal-hal yang sudah kita rasakan, ya. Dan yang terjadi belum lama ini, ya, beberapa hari ini, bahkan sampai hari ini kita masih di dalam melihat bahwa bangsa Indonesia sedang digodok-godok oleh si iblis. Kita melihat, ya, untuk melampiaskan atau mengutarakan isi hati rakyat di dalam kepemerintahan Indonesia sebagai bentuk rasa bahwa kita sudah bebas, merdeka. Ternyata belum, ya, belum. Masih banyak yang kejadian-kejadian yang kita alami, ya, demo di sana sini, kerusuhan. Tapi kita bersyukur apapun yang telah terjadi di bangsa kita ini, kita tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa kita di dalam lindungan Tuhan, bahwa kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Walaupun kita masih merasakan secara manusia getar-getir apa yang terjadi, ya, untuk bangsa di daerah provinsi kalau kita lihat, ya, penjarahan di mana-mana, khususnya Jakarta, Makassar dan kota-kota lainnya. Tapi kita percaya sebagai hamba-hamba Tuhan, ya, kita melakukan sujud bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Minta apa? Minta damai sejahtera, bahwa kita rindu Indonesia ini adalah bebas, apa, supaya kita memiliki kemerdekaan. Biar ada apa? Damai sukacita. Kita percaya bangsa Indonesia ini bangsa yang luar biasa. Tapi manusia itu sendiri menghancurkan. Karena apa? Ada sesuatu tujuan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen yang sudah dimerdekakan? Kita tahu orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, meraih kemerdekaan itu juga tidak mudah. Bahwa di mana Yesus Kristus Allah kita, untuk kita lepas dari dosa, dari maut, Yesus rela mati di kayu salib. Nah, bagaimana kita untuk mengisi kemerdekaan itu? Bagaimana kita untuk menyadari atau melakukan yang baik, bahwa Tuhan Yesus kita lihat, dia rela mati di kayu salib untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Supaya kita lepas dari belenggu dosa. Itu adalah satu bukti real, nyata. Dia mau rela mati di kayu salib. Jadi supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jadi yang artinya kita berdiri teguh. Iman kita teguh. Jangan lagi kita diperhambakan dengan dosa. Dosa yang bagaimana? Banyak. Kebencian, kesombongan, kecongkakan. Ya, kadang mulut kita ini juga perkataan-perkataan kutuk, bukan perkataan-perkataan berkat. Ya. Padahal dibilang berdirilah teguh, ya. Berdirilah teguh bahwa kita ini adalah anak-anak Kristus. Di mana ciri-ciri orang-orang yang sudah dimerdekakan Kristus itu adalah kita harus menjaga hati dan pikiran kita. Supaya kita apa? Menjadi lilin-lilin kecil di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
dimanapun kita berada. Supaya kita berdampak. Dengan apa? Dengan kita melayani. Melayani dengan apa? Dengan tulus. Bukan bulus. Dengan tulus dan kerendahan hati. Seperti Tuhan telah mengasihi kita. Dari hari ini sampai selama-lamanya. Kasih Kristus itu kekal abadi. Iya dan amin. Tidak pernah berubah. Tak pernah tanpa syarat. Tapi kita manusia, kita saling sering kita mengasihi, sering kita bersyarat. Tapi kita belajar pada pagi hari ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sudah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jangan lagi kita masuk ke dalam lubang yang sama. Berarti kita harus ada perubahan. Ada pertobatan. Ada pengakuan secara pribadi kepada Tuhan. Baik kita di komunitas manapun. Yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Melayani dimanapun. Saya yakin dan percaya. Kita semua di sini. Hamba-hamba Tuhan yang telah diberkati oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang telah disiapkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Perlu dicamkan, orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar sudah tentu baik. Kenapa? Kebenaran di dalam firman Tuhan. Kita sudah tahu kebenaran itu, maka hidup kita juga benar. Kalau orang baik belum tentu benar. Ada tujuannya. Pengen dipuji. Pengen disanjung, akunya ini loh kuat, aku pengen tampil, aku pengen segala-galanya. Kita lupa akan pencipta kita. Nah, bagaimana kita untuk mengisi kemerdekaan itu? Mari Bapak Ibu Saudara, renungkan di hati kita masing-masing. Apakah saya sudah merdeka di dalam Kristus? Sebagai saya anak-anak Kristus? Karena dikatakan di sini ya, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain. Oleh apa? Kasih. Dasarnya lah kasih. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Dan yang kedua, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini kita sering ya kasihanlah melihat si Bu Maya itu, biarin aja, mampus aja dia. Emang gue pikirin apa itu merdeka namanya? Tidak. Kalau kita merdeka secara spiritualis, kita harus memelihara kasih Kristus itu, kasih agape, kasih yang tulus itu. Supaya kita sungguh-sungguh berdampak bagi orang lain. Dikatakan lagi ya, jadi kita tidak lagi diingatkan kita di sini, ditekankan supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Berarti kita tadi ayat 1 bilang harus kita berdiri teguh, jangan goyang. Supaya apa? Kita harus memiliki iman yang kokoh. Kalau kita sudah memiliki iman, punya komitmen bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, kita harus tunduk kepada otoritas Tuhan itu sendiri. Tidak lagi main suka-sukamu saja atau suka-suka saya. Biarlah suka-suka Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya. Supaya kita boleh menjadi berkat. Kumpul sana, kumpul sini ya. Jangan menggosip lagi. Kita mencari membahas kebenaran firman Tuhan. Supaya kita diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita pergi diutus, ada buah. Ada buah, ada dampak. Sebagai kita anak-anak Tuhan. Ya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terus yang ke-14 dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat ya tercakup di dalam satu firman ini, yaitu kasihanilah sesamamu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita sudah memiliki itu, melayani, mengasihi sesama kita, mengasihi anak-anak kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi rekan kerja kita, mengasihi mitra pelayanan kita, mengasihi orang tua kita, mengasihi mertua kita, dan sebagainya. Dunia zaman teknologi yang sangat canggih ini, di mana-mana bikin keributan untuk cari cari nama supaya dapat cuan yang lebih banyak, sampai mau ribut sana sini. Tapi Tuhan menyapa kita pagi hari ini supaya kita hidup di dalam kasih. Itu supaya kita tidak tergantung lagi di dalam dosa. Kalau memang kita benar-benar hidup di dalam otoritas Tuhan, pasti kita memiliki hati. Hati ini dalamnya adalah roh yang senantiasa mengontrol kita, yang senantiasa mengingatkan kita. Boleh kita memakai akal pikiran kita, tapi kita harus punya hikmat di dalam hati kita. Ketika si iblis itu cepat-cepat ingin merampas kita, yang artinya untuk kita supaya kita jatuh di dalam dosa, kita tahu Tuhan, sebenarnya Tuhan sudah memberikan alarm kepada kita supaya kita lebih-lebih berhati-hati. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mulut yang Tuhan ciptakan ini luar biasa. Punya lidah loh, basah terus tidak pernah kering. Tapi kita sadar, tanpa kita sadari, mulut kita ini sering menyakiti sesama kita. Menyakiti rekan kerja kita. Menyakiti jemaat-jemaat kita. Hanya kepentingan diri sendiri. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Tapi kita mau diproses Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Kalau kita mau diproses Tuhan, jangan kita mau protes. Kita harus tunduk kepada otoritas. Karena Tuhan itu mengajarkan kita kebaikan, selalu kebaikan. Dikatakan di mana? Datanglah kepadaku yang letih lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberikan. Jadi ada satu jaminan supaya kita memiliki kemerdekaan yang tulus. Kemerdekaan itu kecil aja ya. Kita bisa berbuah, berdampak untuk orang lain. Itu sudah mengisi salah satu isi dari kemerdekaan itu. Kalau kita pergi melayani kemanapun, ya layanilah sesama kita dengan kasih yang agape itu. Kasih yang daripada Kristus itu. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling dibinasakan. Upah dosa adalah maut. Padahal Tuhan sudah menebus dosa kita di kayu salib. Tapi kita sering menggigit. Sering sikut menyingkut. Sering sakiti menyakiti. Demi apa? Demi aku. Supaya aku lebih dikenal orang. Aku hamba Tuhan yang hebat. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tuhan menginginkan kita sehati sepikir bergandeng tangan. Apalagi zaman sekarang yang sangat jahat. Ya. Kalau hamba-hamba Tuhan tidak bersatu padu, ya, saling merangkul, saling bergandeng tangan di dalam doa, bersekutu kepada Kristus. Bagaimana? Apa yang terjadi? Apakah kita hanya penonton saja, pendengar saja? Tapi mari kita menjadi seorang pelaku-pelaku firman Tuhan dimanapun Tuhan utus kita. Supaya kita menjadi teladan, menjadi contoh. Contoh yang bagaimana? Dari rumah tangga dulu. Jangan kita juga melayani kemana-mana, jalan kemana-mana. Tapi keluarga kita abaikan.
kita selamatkan dulu keluarga kita, anak kita, baru kita keluar. Karena apa? Karena kita akan berbuah. Buah ini awalnya dari rumah, baru kita bisa keluar. Kalau kita juga menjadi sandungan, kita hamba-hamba Tuhan, ya, mama pergi terus hamba Tuhan, tapi di rumah nggak masak. Nah, ini mari kita lakukan. Di mana posisi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan. Tentu tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Menjadi bejana-bejana itu tidak mudah. Tapi kalau kita mau diproses dan tunduk kepada otoritas Tuhan, bukan mencari keuntungan, tapi mencari dan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka di sana akan terjadi kebenaran, akan terjadi jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan. Kenapa? Tuhan datang kepada orang hatinya remuk. Kita sudah tahu dia punya masalah, kita sudah tahu dia punya kekurangan, tapi kita diam saja. Mikir-mikir. Tapi percayalah, kalau ada, saya percaya di PMD ini yang telah Tuhan percayakan, program yang luar biasa. Lakukanlah, jalankanlah itu dengan kasih. Tanpa imbalan apa-apa. Kita percaya, kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan sudah akan menyediakan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh tulus, kita akan diberkati. Keluarga kita juga akan diberkati. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Jadi bisa dibacakan ya. Tolong dibacakan Kak Maya. Dari 1 Petrus 2 ayat 16. Bisa dibacakan. Ya. 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 16. Ya, demikianlah firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, kita harus hidup sebagai hamba Allah. Hamba Allah seperti apa sih? Keset. Mau kita diinjak-injak. Bukan kita mau disanjung-sanjung. Tapi kita berdampak bagi orang lain. Dan yang berikutnya Kak Maya, Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Yohanes 8 ayat 31 dan 32, demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Jadi kita harus apa? Hidup di dalam kebenaran. Kebenaran akan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu ya Allah sendiri. Supaya kita bisa melayani. Bisa melakukan tugas yang telah Tuhan percayakan. Bahwa kita sudah merdeka di dalam Kristus. Supaya kita berdampak. Karena apa? Kasih itu bisa menutupi segala-galanya. Tuhan mengasihi kita. Saya sudah katakan, Tuhan mengasihi kita. Tidak bersyarat. Tulus. Iya dan amin. Pasti jelas. Nah, bagaimana kita, anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah berdampak untuk orang lain? Untuk sesama kita? Mari, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita mengisi kemerdekaan itu.
Kalau kita sudah mengisi kemerdekaan itu, berarti kita tidak lagi berhadapan dengan musuh, tidak berhadapan lagi dengan dosa-dosa. Kalau kita di perjalanan, kita sedang melakukan suatu misi, tiba-tiba ada iblis, kita cepat-cepat tanggap, peka. Kita harus bisa membedakan apa hikmat daripada Tuhan atau daripada manusia. Dengan cara apa? Minta pimpinan Roh Kudus. Supaya kita tetap dijaga, tetap kita kudus, tetap kita dilindungi, tetap kita dibentengi, dimanapun kita berada. Jadi marilah kita mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya PMD ini bersinar dan berdampak untuk banyak orang. Karena itulah yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tutup, saya bersaksi bagaimana saya selama 3 bulan di Eropa. Ya. Tuhan luar biasa. Ya, bukan saya, tapi Tuhan luar biasa. Karena kasih Tuhan, saya dipertemukan. Ya, satu orang yang pernah sering ketemu di Zoom, 2 orang. Bisa kami ketemu. Walaupun jarak jauhnya ada yang 2 jam, 1 jam. Ada kuasa Roh Kudus. Ada di sana. Mengatakan, mereka butuh sentuhan. Saya ketemu dengan mereka. Mereka punya suami yang belum percaya kepada Yesus. Orang-orang Indonesia yang menikah dengan orang Eropa. Mereka butuh sentuhan, butuh topangan doa. Kita melihat mereka walaupun semuanya ada, tapi hati mereka rapuh. Sehingga mereka dengan komunitas itu kami berkumpul. Dan anak saya sangat mendukung. Dia kalau ada waktu juga dia ikut ya, melayani. Sehingga yang tadinya mereka keras, kokoh karena mereka mengandalkan kemampuan. Secara ekonomi ya, pintar mereka semua. Tapi satu hal, mereka tidak pernah mengalami sukacita. Kita melayani. Saya layani mereka, dan satu ada orang Bali, ya, orang Bali sudah lama dia sakit kanker. Selama ini kami hanya video call. Di rumah sakit dia hampir 2 tahun, ya, diisolasi. Ketika saya telepon, Bu Vivi apakah saya WA Ibu Vivi apa kabar? 2 hari baru dijawab. Puji Tuhan, saya sudah kembali ke rumah. Oh haleluya. Bisa saya telepon? Oh ya, nanti saya 15 menit lagi ya. Singkat, saya telepon. Saya bilang bahwa saya akan ke Eropa. Sampai dia menangis. Dia bilang, nanti saya akan ketemu dengan ibu. Bahwa dia bilang, kanker saya sudah sembuh. Saya sekarang sudah bisa bekerja, mengurus anak-anak. Bapak Ibu Saudara, saya ketemu. Tadinya tinggal tulang, Bapak Ibu Saudara. Sekarang sudah kembali. Memang dia cantik. Ya. Dan suaminya sudah mau menerima Kristus. Di GBI Mawar Saron yang ada di Roma. Itu nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan diagungkan. Tentu tidak mudah. Tapi proses demi proses. Dan juga yang lainnya. Sedang komunitas kami melalui telepon. Ya, ada kemajuan, ada peningkatan. Mereka suaminya mau berdoa. Ya, walaupun itu bahasa Italia, tapi bisa ditranslate dengan istrinya. Dan saya juga Bapak Ibu Saudara ke Jerman. Melayani juga. Ada orang-orang Jerman juga yang saya layani.
orang-orang Belanda, yang artinya kemanapun Tuhan utus kita, sekecil apapun pelayanan kita, kalau kita sungguh-sungguh tunduk kepada otoritas Tuhan, maka Tuhan pakai kita lebih heran lagi. Untuk apa? Nama Tuhan. Dan kita juga mengalami damai sejahtera sukacita. Bahwa yang kita layani itu berdampak menerima kembali Yesus Kristus, Tuhan Allahnya, Juru Selamat satu-satunya. Itu Bapak Ibu Saudara, selama saya 3 bulan di sana, berkunjung kepada anak saya dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Pagi-pagi main raket, nggak cocok. Bisa dimatikan, Nggak cocok lah. bocor. Ya, jadi saya lanjut kemanapun, ya, apalagi PMD, ya, peduli misi desa. Desa masih butuh sentuhan-sentuhan. Ya, saya juga sebagai pendeta misi suka ke daerah-daerah. Mereka butuh sentuhan, butuh pendampingan. Apa yang kita bisa beri? Mari ayo kita beri. Ya, sekecil apapun yang kita punya kita nggak bisa memberi dengan materi, ya dengan doa. Kita sharing firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah jalan satu-satunya untuk menguatkan mereka. Dengan bukti kita benar-benar mengasihi mereka. Begitu juga dengan orang-orang sakit. Perlu sapaan, perlu topangan doa. Sehingga mereka mempunyai kekuatan iman yang baru. Di dalam masalah itu, mereka merasa diperhatikan. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Jangan diam. Jangan kita hanya pendengar. Tapi marilah kita pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekecil apapun, dimanapun Bapak Ibu Saudara, lakukan. Pergi. Jangan diam. Selagi Tuhan masih ada kesempatan. Tiada kata terlambat. Tiada kata tua. Selagi kita bisa melayani. Layanilah mereka dengan kasih. Karena kasih itu sudah memiliki kemerdekaan. Kemerdekaan yang mana? Yang bebas. Yang bebas yang mana? Bebas secara positif. Yaitu apa? Takut akan Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Dan pergi, lakukan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, hamba-Mu sampai di sini berbicara firman yang sangat sederhana. Tapi kami akhirnya percaya Roh Kudus akan menyempurnakannya setiap hati kami yang dengar. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi lilin-lilin kecil yang bisa berdampak untuk banyak orang. Ketika kami Tuhan percayakan kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapa atas kasih setiamu yang tidak pernah putus, yang tidak pernah kesudah. Kasih setia Tuhan yang kekal dan abadi. Kiranya Tuhan, semuanya itu boleh kami lakukan. Walau kami di dalam proses belajar, tapi kami percaya Tuhan menyertai kami. Haleluya. Amin.